Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, salam sehat selalu buat saudara-saudaraku dimanapun berada. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada saudara-saudara yang telah menonton tutorial dari saya. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat saudara-saudara. Dan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang motor starter. Nanti kita lihat bagian-bagian manakah yang sering terjadi kerusakan pada motor starter, sehingga dengan tutorial ini mudah-mudahan saudara-saudara ini bisa mengikutinya dan nantinya bisa memperbaiki sendiri. Yang jelas ada kuncinya, kan begitu ya. Ada kuncinya, kemudian ada spare partnya ya. Saudara-saudaraku, nah di sini saya membawa atau menyiapkan ini motor starter kecil ini. Ini saya ngambil dari engine 3K ya. Itu saya katakan ini motor starter. Kenapa? Dapat berputar bila mana ada arus listrik. Baik, sebelum dilepas ya, tutup bagian belakang, tengah, dan bagian depan. Ini kita gores terlebih dahulu supaya dalam pemasangan itu nanti mudah ya, tinggal meluruskan. Nah, seperti ini. Gores, terus di sini gores. Nah, oke. Sekarang mana dulu yang kita lepas? Ya. Kita lepas terlebih dahulu. Lagi. Ya. Menggunakan kunci 8. Kita perhatikan ya dah. Ini sudah terlepas bautnya, kita ambil saja ya. Baik, mur kita lepas. Nah, supaya ini kabel tidak putus ya. Kita lepas terlebih dahulu seperti ini. Kemudian lepas penutup bagian belakang ini. Nah, terlihat seperti ini. Kemudian hati-hati karena di bagian dalam ini ada pegas spiral ya. Maka cara megangnya seperti ini. Nah, supaya tidak melesat keluar. Nah, udah krek seperti itu. Nah, jangan sampai nantinya kehilangan salah satu pegas saja, itu susah ya. Nah, kemudian ini belum bisa lepas. Kita melepas mur pengikat solenoid. Itu. Solenoid kita tarik. Kemudian armatur kita tarik. Namun di sini ada pengunci ini. Kita lepas terlebih dahulu ya. Supaya mudah kita keluarkan. Seperti ini. Karena ini mengunci di sini, kalau kita tidak bantu dengan obeng kadang-kadang susah ya. Kita pas. Oke. Nah, itu supaya kita tahu bagaimana sih dalamnya seperti ini. Ya. Tuh. Ini rumah-rumah bagian depan ya. Nah, ini
Di mana letak nantinya dalam pemasangan itu di sini ya. Kita lihat, ini di sini. Bukan di belakangnya. Karena kalau di belakangnya ini nanti nggak akan bisa mundur roda giginya, ya. Jadi yang di sini. Sehingga itu nggak bisa bergerak. Tapi sebaliknya tadi kalau ini di sini mana bisa, nggak bisa mundur kan? Nah, maka disinilah nanti dalam pemasangan nantinya. Nah sekarang ini mestinya ada growler ya. Kalau sekolah-sekolah mungkin pada punya growler itu untuk memeriksa kebocoran. Nah, jadi dari bawah itu magnet, terus dari bagian atas ya ada kemagnetan di sini dengan growler. Nanti dari atas kita tempelkan besi, apakah ada kemagnetan sampai ke besi ini atau tidak, atau ke kunci. Ya. Nah, sekarang kita menggunakan multitester. Multitester selektornya ke kali 1 saja, ya. Kemudian kita cek terlebih dahulu. Nah ini jalan untuk jarum, ya, itu jalan. Kita lihat, ya. Maka di sini, oke, saya singkirkan dulu komponen-komponen yang lainnya. Gitu. Nah, kita lihat untuk mengecek apakah ini ada kebocoran atau tidak dari sini, menggunakan ini juga bisa. Ya. Nah. Jadi menggunakan multitester kita dapat mengecek apakah ada kebocoran atau tidak. Kemudian kita gulirkan. Nah, kita cek lagi alat ukur, ternyata jalan, ya. Nah, mana yang sering terjadi kerusakan pada bagian armatur, yaitu roda gigi. Ya. Roda gigi pinion ini itu aus bagian depannya. Karena ini karena berbenturan dengan roda gigi yang ada pada flywheel atau roda gaya. Ya. Nah, kalau ini sudah aus, lebih lebar lagi keausannya, maka untuk mengancing pada flywheel atau roda gigi flywheel ini susah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini lamel atau komutator ini. Kalau ini sudah tipis sekali, ya, maka di sini akan terjadi kerusakan, nantinya besat, ya, atau mungkin ngelupas seperti itu, ya, kebanyakan. Nah, di sini ini bekas sikat atau beras, ya, ini bergesekan hitam. Ya. Nah, kemudian ada lagi, ya, yang sering terjadi kerusakan yaitu pada berasnya. Semakin lama, semakin sering digunakan untuk menstarter, maka terjadilah keausan pada beras, sehingga beras ini akan semakin pendek, dan tekanannya akan semakin berkurang pada komutatornya di sini, sehingga motor starter berputarnya tidak maksimal karena arus listrik tidak sampai full atau tidak maksimal sampai pada armatur ini, ya. Nah, jika di sini sudah pendek, maka perlu kita ganti dan gunakan, kalau misalnya ini disolder, gunakan solder yang kuat, yaitu solder yang sekitar 250 watt lah, itu sudah kuat itu, ya. Nah, di sini apa yang tadi saya sampaikan, hati-hati karena di sini bekasnya bekas spiral, ya. Nanti ada teknisnya juga dalam memasang bekas spiral ini. Baiklah, kalau kita menjumpai pinion ujungnya ini udah aus sekali, ya. Bagaimana cara menggantikan atau melepasnya supaya nantinya bisa diganti dengan yang baru, ya. Maka di sini pembatas kita bisa lepas, ya, menggunakan pipa, atau ini saya menggunakan kunci busi, ya. Ini dipukul. Di
sudah terlepas ya dari pengunci, dari ringnya, maka ring ini kita keluarkan ya, supaya nanti ring yang besar ini bisa terlepas keluar. Untuk melepas, kalau susah, kita gunakan tanggem ya. Biasanya susah itu karena snap ring outside itu juga nggak masuk pada celahnya ya, pakai obeng berbahaya ke tangan. Maka di sini salah satu sisi, ini kan ada celah, salah satu sisi ditekan sehingga ini merenggang. Kalau sudah merenggang baru menggunakan obeng. Kebetulan ini sudah merenggang ya, hati-hati tangan ke tusuk obengnya. Nah ini kalau sudah ke atas itu ya, kalau sudah ke atas kita tinggal narik. Ring baja sudah terlepas, baja kawat ya, lalu ini tinggal melepas. Ini ring yang besar, ini merupakan ring penguncinya itu. Lalu untuk roda gigi kita bisa lepas ya. Baiklah, untuk roda gigi kita sudah dapat melepasnya. Nah ini seperti ini. Maka yang sering terjadi keausan adalah ujung daripada roda gigi. Dan untuk menggantikan dengan spare part baru, mestinya pada saat membeli ya, alangkah baiknya pinion ini dibawa, karena untuk juga mengingat-ingat jumlah daripada gigi pinion ini. Di samping itu untuk lebarnya ya, untuk lebar gigi pinionnya berapa, atau diameternya juga berapa gitu, sehingga kalau kita membawa bekasannya kita bisa mengklopkan begitu ya. Ini cara melepasnya. Sekarang saya pasang kembali ya, dengan dorong. Nah lalu pengunci jangan sampai kebalik ya, dan ini ada yang alurnya di bagian dalam itu di atas posisinya. Kemudian untuk ring kawat baja kita pasang kembali untuk menahan nanti pengunci. Nah pada alurnya sudah ya, kita menggunakan tang lebar ini supaya bisa mingkup. Kalau menggunakan tang susah, maka kita perlu bantuan alat yaitu tanggem ya. Nah, untuk ngepres ring kawat baja ini supaya bisa mingkup. Oke, kalau kita perhitungan sudah cukup, ini tinggal dipasang kemudian nanti dipres ya. Sekarang ring kawat baja sudah ya mapan di alurnya. Kemudian ini pengunci kita pasang, pukul-pukul sedikit. Ini sudah mengancing ya, sehingga ini tidak akan keluar. Beginilah cara menggantikan atau cara melepas dan untuk menggantikan dengan pinion yang baru. Jangan lupa, karena ini sudah ada kotoran dari beras sikat, kita bersihkan untuk lamel atau komutator sebelum dipasang pada rumah-rumahnya ya, atau sebelum dirakit menggunakan amplas sampai di sini bersih, ada hitamnya. Nah, oke, ini sudah bersih. Sekarang kita merakit. Armatur kita pasang pada bagian depan dan ini kita posisikan ya toh sini. Jangan salah. Jangan di belakangnya di sini.
mana, tapi di depannya. Nah, sini. Tuh. Nah, ini sudah terpasang, ya. Oke. Lalu apa yang akan kita pasang lagi? Ya. Solenoid kita pasang, ya. Jangan sampai kebalik. Ini terminal 30, terminal 50, kemudian yang ini terminal C. Ya. Itu di dalam mungkin proses pembelajaran, ya. Ini. Jadi yang pendek itu di bagian bawah. Nah, untuk lebih mudahnya kita pasang seperti ini. Harus sampai ngancing ini, ya. Ini harus sampai ngancing. Ya. Oh, seperti ini. Lalu kita kunci dulu, pasang murnya. Jangan dikencangkan langsung, biarkan aja dulu supaya mudah nanti. Kita pasang murnya, boleh dikencangkan, boleh, ya. Itu. Nah, asal rapat dulu, ya, supaya nanti bisa pegangan kita. Nah, kemudian pemasangan selanjutnya, perakitan selanjutnya, yaitu pemasangan yok yang dimana di dalamnya ini ada kumparan, dan ini juga perlu dibersihkan inti besinya yang diduduki oleh kumparan karena kotor, ya, diamplas sedikit. Kemudian dengan macun kita bersihkan seperti ini. Lalu kita pasang di bagian sini, diluruskan, ya. Untuk kabelnya diluruskan. Nah, di sini dan di sini sesuai garis yang sudah ditandai. Nah, untuk pemasangan, ya, pegas seperti yang tadi saya sampaikan, ya, hati-hati dimapankan dulu ininya, brasnya, tuh kerap seperti ini. Tuh. Nah, diupayakan dalam pemasangan ini dilentingkan ke atas. Jadi untuk salah satu ujung setengahnya pada bras, ya, ditahan seperti ini. Tuh. Nah, ini melentingnya kan ke atas saya. Kalau sudah melenting seperti ini tinggal tekan. Tuh, tidak melesat, ya. Berikutnya, ini kita pasang, ya. Dilentingkan ke atas atau ujungnya dulu, setengahnya posisinya pada bras. Kemudian dilentingkan ke atas, posisi seperti ini. Hati-hati melesat. Tinggal nekan. Tuh. Ya. Beres kan? Perhatikan. Ujung ke bras itu setengah lingkaran pegas, yang belakang melenting ke atas tuh, ya. Mudah-mudahan kelihatan. Sehingga tidak melesat. Sekali lagi tinggal satu, melentingnya ke atas kayak gini nanti, ya, di ujung. Makanya depannya dulu yang ke bras, kemudian belakang dilentingkan seperti ini tuh. Melenting seperti ini, ya. Sudah terpasang semua. Kemudian kita pasang tutup pengaman pegas dan bras, ya. Setelah itu kita pasang tutup motor starter bagian belakang. Perhatikan caranya supaya tidak salah. Nah, seperti ini.
lalu pasang baut pengikat dua-duanya. Nah, seperti ini. Pasangkan baut pengikat seperti ini. Satunya lagi. Kemudian solenoid kita kencangkan. Ini. Oke. Lalu kabel penghubung ke brush ini kita pasang sini. Pasang. Gunakan kunci 12. Selesai sudah perakitan motor starter ya. Tadi karena berasnya masih panjang, maka saya tidak menyampaikan cara menggantikan brush ya. Dan memang itu mudah sih, tinggal mematri saja. Demikian cara perakitannya. Itulah tadi cara kita menganalisa mana yang sering terjadi kerusakan dan cara menggantikan roda gigi pinion. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya tutorial tentang motor starter, tentang penggantian pinion ini, ya, saudara-saudaraku yang menonton untuk tutorial ini dapat melakukan sendiri dengan baik. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.